Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Buat anak angkatan 2000-an mana nih? Mari kita bernostalgia. Karena di video kali ini kita akan membahas alur film Bangku Kosong tahun 2006. Dulu film ini dianggap paling seram pada zamannya sebelum negara api menyerang. Sampai aku pun takut buat pergi ke sekolah. Takut kesurupan cuy. Jadi film ini menceritakan tentang sebuah bangku misterius yang ada di sebuah sekolahan yang memang dibiarkan kosong karena ada sebab tertentu dan gak ada yang boleh menduduki bangku tersebut. So, buat kalian yang udah lupa gimana ceritanya, let's get to the movie. Film dibuka dengan adegan seorang guru yang terlihat sedang memeriksa lembar jawab ulangan para siswa. Lalu sekilas, ia melihat ada lembar jawabannya tertinggal di bangku depan paling pojok. Guru itu merasa ketakutan mengingat mitos bangku kosong itu. Lalu tanpa basa-basi, ia langsung menyobeknya dan membuangnya ke sampah. Dan tak lama setelah itu, ia melihat seorang siswi yang duduk di bangku tersebut. Ia pun sangat ketakutan dan langsung bergegas pulang. Namun, saat di tengah jalan, ia menabrak seorang siswi berseragam, kemungkinan siswi yang duduk di bangku tadi. Di sini lain, terlihat juga seseorang yang sedang memandikan mayat dan mendandaninya seanggun mungkin, lalu film dimulai. Di sebuah sekolah elit, SMU Permata Putri, ada sebuah circle yang terdiri dari 3 cewek tengil. Sudah menjadi rahasia publik bahwa di sekolah itu terjadi yang namanya bullying. Termasuk di sekolah ini, seorang siswi culun berkacamata terlihat sedang menjadi bahan bulian oleh geng itu. Katanya, dia nggak ngasih contekan ke mereka pas ulangan kemarin. Mereka juga sampai hati merusak kacamatanya. Siswi culun itu terlihat menangis terseduh-seduh sampai bel sekolah berbunyi. Ternyata mereka sedang diawasi oleh seorang kakek-kakek penjaga sekolah seperti yang ada di film-film horor pada umumnya. Pembelajaran telah dimulai. Di sini kita tahu bahwa namanya adalah Dinda. Bu guru menyuruh Dinda untuk mengerjakan soal di depan, tapi Dinda nggak paham karena kacamatanya rusak. Namun saat ditanya siapa yang ngerusakin kacamatanya, dia hanya terdiam. Siapa melakukannya, Dinda? Meskipun begitu, guru tersebut paham siapa pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Adela, Destin, dan Nancy. Halo, Pak Warsito. Dinda lalu meminta izin ke Bu Jamet, maksudnya Bu Janet, yaitu kepala sekolah, untuk absen sekolah besok karena kacamatanya itu. Namun nggak diizinin. Kepala sekolah pun tunduk dengan Adela karena ayahnya Adela adalah penyumbang dana terbesar di sekolah itu. Mereka yang lihat Dinda keluar dari ruang Bu Jamet menduga bahwa Dinda ngadu yang enggak-enggak dan mereka merencanakan sesuatu. Easy girls, easy. Kita lihat aja nanti pulang sekolah. Yap, sepulang sekolah mereka mengunci Dinda di gudang sekolah. Dasar anak culun. Gue akan tinggalin lo di sini sendirian. Cabut yuk. Berganti scene, terlihat ada seorang ibu-ibu yang terlihat depresi karena kehilangan anaknya. Jika dilihat dari foto tersebut, salah satu ceweknya itu sangat mirip dengan Dinda. Atau itu emang Dinda, kita belum tahu. Saat di rumah, Adela ini seperti melihat bayangan di cermin. Halo, Del. Lalu tiba-tiba muncul sosok laki-laki yang sangat pucat kayak ikan cupang yang habis tarung. Ternyata namanya adalah Radit, kakaknya Adela. Keesokan harinya, saat mereka ngecek di gudang, Dinda sudah nggak ada. Pasti ada yang bukain dia pintu. Anak culun. Siapa yang nolongin lo? Bukain pintu gudang. Ternyata dia dibebasin oleh Pak Jiman, si penjaga sekolah. Saat pelajaran dimulai, Bu Melisa datang terlambat. Lalu sebagai konsekuensinya, Adela ini ngejak seluruh siswi ke kantin sebagai hukuman Bu Melisa. Gimana kalau sekarang kita ke kantin atau main basket? Semua keluar kecuali Dinda. Bu Melisa akhirnya angkat tangan dan mengundurkan diri karena nggak kuat menghadapi anak-anak yang badung. Akhirnya Bu Janet mencari pengganti guru baru
namanya adalah Bu Grace Damayanti. Kalian memiliki guru baru, namanya Bu Grace Damayanti. Kehadiran Bu Grace akan membuat kalian semua senang. Seorang guru yang mengajar di bidang matematika. Dia terlihat seperti guru yang sangat tegas. Tapi belum apa-apa, dia dikejutkan dengan sikap Adela yang terlihat seperti cewek ugal-ugalan. Bu, cara mengajarnya nggak kayak Bu Melisa kan? Saat hendak memulai pelajaran, Bu Grace ini tertuju pada satu bangku kosong yang ada di depan. Dia tanya, "Anak-anak, siapa yang gak masuk hari ini?" "Semua masuk, Bu," jawab mereka. Merasa bahwa duduk di depan itu lebih baik, Bu Grace lantas menyuruh Adela buat duduk di situ. Coba kamu yang duduk di pojok, pindah duduknya ke sini. Maksudnya saya, Bu. Supaya Adela ini nggak bisa lagi buat makan cilok dan telur gulung pas pelajaran. Merasa terzolimi, ia lantas menolak dan nyuruh Dinda yang duduk di situ. Karena Dinda juga sama-sama duduk di pojok. Dinda aja tuh, Bu. Dia yang sudah duduk di depan. Dinda yang ingat kata kepala sekolah untuk jangan duduk di bangku itu sebenarnya sempat menolak. Tapi karena Bu Grace ini yang galak banget ya guys, kayak Kak Rose, dengan berat hati Dinda mendekati bangku tersebut. Pokoknya ibu tidak mau bangku ini kosong. Dinda, ayo duduk. Tunggu apa lagi? Sempat terjadi drama di mana Dinda ini gemeteran kayak belum makan semingguan gitu. Namun Bu Grace ini terus memaksa Dinda untuk lekas duduk di bangku itu. Cukup Dinda. Lekas duduk atau kamu keluar. Akhirnya Dinda pun duduk. Lalu tiba-tiba suasana kelas langsung berubah. Semua siswi terlihat pucat dan ada sehantu siswi yang berada tepat di sebelah bangku Dinda, di mana leher siswi tersebut terjerat tali dan dia hendak menusuk Dinda dengan jangka tajam. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, Dinda kesurupan dan ngereok. Lalu karena saking brutalnya, ia sampai keangkat. Siswi yang lain satu persatu juga ikut kesurupan. Setelah kejadian itu, Bu Janet tentu sangat murka. Bu Grace yang tidak tahu apa-apa lantas menanyakan kesalahannya di mana, karena yang ia lakukan hanyalah menyuruh Dinda duduk di bangku depan supaya lebih mudah menerima pelajaran. Bu Dewi bilang, "Ya itu masalahnya atuh Mamang, bangku itu memang harus dibiarkan kosong. Karena 3 tahun yang lalu pernah ada siswi yang namanya Audi duduk di bangku itu dan ia pun ngereok persis seperti Dinda." Bahkan setelah kejadian itu, Audi menjadi stres sampai akhirnya ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Bukan hanya Audi, hal itu juga berimbas ke Bu Sinta, di mana dia mengalami kecelakaan secara misterius setelah kejadian itu. Ternyata yang kita lihat di scene awal tadi adalah Bu Sinta guys. Namun Bu Grace yang merasa si paling logis, tidak percaya bahwa semua kejadian-kejadian itu akibat dari bangku kosong. Ia pun lantas tanya, "Kalau begitu, kenapa bangku tersebut tidak dimusnahkan saja Bu Janet?" Bu Janet bilang, "Seenak jidat aja kalau ngomong. Asal kamu tahu ya Bu Grace, dulu bangku itu pernah dipindah ke gudang, tapi keesokan harinya pindah ke kelas lagi. Dan dia bilang dia yang akan bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa sama Dinda." Saya tidak suka dengan watak yang terlalu arogan. Dia sendiri yang akan menanggung risikonya. Ibu-ibu tidak perlu cemas. Berganti scene pada malam hari, Adela terlihat keluar dengan membawa makanan. Ternyata ia pergi ke sebuah rumah tua tak terurus. Kakaknya, yaitu Radit, ternyata tinggal di sana. Kenapa sih Kak, kamu betah banget tinggal di sini, Kak? Adela terus membujuk Radit untuk pulang, namun Radit betah di sana. Keesokan harinya, saat di sekolah, Bu Grace ini tetap menyuruh Dinda untuk duduk di bangku itu. Semenjak duduk di bangku itu, Dinda selalu mengalami kejadian-kejadian aneh, terutama teror dari hantu siswi yang selalu saja ingin menusuknya dengan jangka tajam itu. Kenapa kamu Dinda? Karena ketakutan, Dinda nggak bisa tidur dan memilih untuk membantu ibunya bekerja. Berganti scene, Adela dan orang tuanya mencoba membujuk Radit untuk pulang. Namun Radit malah kayak orang gila karena melihat sosok hantu.
Bukan hanya Dinda saja yang diteror, kini satu persatu siswi pun mengalami hal yang sama. Saat istirahat sekolah, Nancy ini kebelet berak. Terlihat semua siswi sudah keluar dari kamar mandi. Namun saat Nancy ngeden, ada suara keras yang bikin Nancy ini kaget sampai pupnya masuk lagi. Karena suara tersebut terus mengganggu, Nancy dengan beraninya melabrak penghuni kamar mandi sebelah. Ternyata kamar mandi tersebut kosong. Lalu sesaat kemudian ia malah melihat rambut di tempat sampah. Semua siswi geger mendengar teriakan Nancy. Saat jam sekolah telah usai, Dinda pulang paling akhir karena ada tambahan tugas dari Bu Grace. Dia mendengar Pak Jimun lagi ngobrol dengan seseorang. Namun saat ia tanya, Pak Jimun bilang dia nggak ngobrol sama siapa-siapa. Sedang bicara dengan siapa? Bapak tidak bicara apa-apa. Mari, Pak. Ya, Nek. Kini hantu tersebut meneror Adela. Setelah Adela, ya seperti biasa, Destin pun menjadi sasaran empuk. Keesokan harinya, saat di sekolah, Dinda berpapasan dengan hantu tersebut. Lalu dia jatuh pingsan. Di UKS, dia tanya sama Bu Janet, sebenarnya ada apa sih Bu dengan bangku kosong itu, sehingga siapapun dilarang untuk mendudukinya. Dinda bilang, sejak duduk di bangku kosong itu, ia sering mengalami hal aneh. Salah satunya teror dari hantu siswi itu. Seperti apa? Dia menggunakan seragam sekolah. Tidak perlu kamu teruskan lagi. Bangku kosong itu dulunya bekas siapa, Bu? Tidak, karena semuanya ini menyangkut reputasi sekolah ini. Saat di kantin, Adela, Destin, dan Nancy membicarakan mengenai kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Mereka menduga bahwa itu semua akibat dari Bu Grace yang nyuruh Dinda untuk duduk di bangku itu. Mungkin saja hantu penunggu bangku itu ngamuk. Bukannya takut, mereka malah mendatangi bangku itu dan mengotorinya. Sesaat kemudian, Adela dapat SMS dari nomor tak dikenal, di mana isi pesannya itu sama dengan apa yang mereka tulis di meja dan bangku itu. Siapa yang ngirim SMS ini ke gue? Cabut yuk. Berganti hari, saat Bu Grace masuk kelas, Dinda sudah duduk di belakang lagi. Heran banget gak sih sama Nicholas, perasaan pelajaran MTK mulu dah, sampai mukanya udah kayak angka Romawi gitu. Dia bilang, Dinda, kok kamu duduk di situ? Ayo balik ke depan lagi. Dinda bilang, saya disuruh Bu Jamet Bu buat duduk di belakang saja. Dinda menambahkan, dia sering melihat penampakan sejak duduk di bangku itu. Bu Grace yang nggak mau ambil pusing, lantas menyuruh siswi yang lain untuk menukarkan bangkunya Dinda dengan bangku kosong itu. Coba pindahkan bangku ini ke belakang dan bantu Dinda pindahkan bangkunya ke depan. Lalu saudara-saudara, Bu Grace yang merasa paling skeptis terhadap hal-hal mistis akhirnya mengalaminya sendiri. Setelah melihat penampakan itu, saat ia mengajar, dia mendengar para siswi itu berisik. Padahal tidak ada satupun dari siswi itu yang berbicara. Diam, kalian jangan berisik! Kita semua nggak ada yang berisik kok. Maaf. Akhirnya ia izin ke WC, dan di WC pun ia mendengar suara-suara gaib yang tidak tahu asalnya dari mana. Dinda yang terus melihat penampakan akhirnya tanya sama ibunya. Dulunya sebelum mereka pindah ke situ, rumah itu siapa pemiliknya? Ibunya bilang dulu rumahnya Bu Tati. Dinda tanya, Bu Tati itu punya anak nggak Bu? Ibunya bilang, punya nak, satu anak, cewek. Tapi kabarnya dia mati gara-gara gantung diri di pohon depan sekolahmu itu. Lalu Dinda tanya lagi, Bu, apa namanya, Clara atau Mila? Si ibu nggak tahu, justru dia malah ngasih ke Dinda titipan surat dari teman Dinda saat ketemu di pasar tadi. Dan setelah Dinda buka, berisikan, tolong aku,
pengirimnya Clara. Entah siapa Clara atau Mila ini. Namun Dinda gak bilang ibunya apa isi surat itu. Ganti scene, serentetan peristiwa kematian bakal terjadi kali ini. Korban pertama adalah Destin. Saat mandi, ia dapat telepon misterius yang tidak ada jawaban. Woi, kalau nelfon yang benar dong. Setelah Destin, kini giliran Nancy. Saat dia bermain piano, ia melihat hantu itu di jendela yang berujung dengan kematiannya. Lalu bisa kita tebak siapa korban selanjutnya? Ya, Adela. Saat dia renang, hantu itu juga pengen renang guys. Lalu Adela dengan segera dicekik sampai meninggal. Rasa duka mendalam sangat dirasakan oleh seluruh penghuni sekolah, terutama Bu Janet. Ia lantas menyalahkan Bu Grace yang sangat keras kelapa dengan memaksa Dinda duduk di bangku itu sampai berjatuhan korban. Akhirnya Bu Grace mengakui kesalahannya dan baru mau mengosongkan bangku itu serta akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Teror terhadap Dinda masih terus berlanjut. Hantu itu sepertinya masih kesal perkara kursinya diduduki Dinda. Lagian kalau nggak boleh diduduki, kenapa nggak dibawa pulang aja ya kan? Tuh hantu emang sentimen banget nyari penyakit. Sekarang kita berfokus ke Bu Grace. Kini di rumahnya, ia pun mulai diteror untuk dijadikan korban selanjutnya. Lalu saudara-saudara, pada malam harinya, Dinda ini nekat pergi ke sekolah itu untuk mencari tahu tentang Clara atau Mila. Ternyata sebelum Dinda masuk, Bu Grace sudah ada di dalam sekolah. Dia berniat untuk membakar kursi itu, supaya tidak terus menghantui. Dinda pun berhasil menemukan data diri Mila dan Clara. Lalu dengan segera mereka bergegas untuk keluar sekolah. Setelah terjadi tragedi tubrukan itu, Bu Grace melihat buku yang dibawa oleh Dinda. Ia pun langsung memeluknya. Lalu keesokan harinya mereka berdua mengunjungi kediaman ibunya Clara. Dia meninggal tidak wajar. Ibu sering mendengar suara tangisannya di kamar ini. Ternyata Clara dan Dinda itu memiliki wajah yang sangat mirip. Ibunya bilang dulu Clara meninggal dengan cara yang gak wajar dan sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Di foto itu juga ternyata Clara bersama Mila dan Radit alias kakaknya Adela. Dengan segera mereka langsung pergi ke rumahnya Adela untuk menemui orang tuanya. Tapi kata si pembokat, mereka sedang keluar kota. Lalu Dinda bilang, "Kalau Radit di mana, Bi?" Setelah mendengar kata Radit, si pembokat itu langsung menutup pintunya. Permisi, saya masih banyak kerjaan. Lalu saat mereka hendak pergi, mereka dengar suara teriakan laki-laki. Ternyata itu suaranya Radit. Dan yang mengejutkan adalah dia menyimpan mayat Clara dan mengawetkannya untuk dinikahi karena dia nggak rela atas kematian Clara. Diam-diam, Bu Grace dan Dinda masuk ke rumah tua itu. Dan betapa terkejutnya mereka ngelihat Radit dan mayat Clara. Radit, apa yang kamu lakukan? Bukan hanya mereka yang terkejut, Radit pun terkejut dengan kedatangan mereka. Siapa kalian? Merasa terancam, Radit langsung memukul Bu Grace sampai terguling di tangga. Radit bilang mereka hanya akan menghalangi cintanya dengan Clara, sama seperti yang dilakukan oleh Mila dulu, dan mereka pantas mati. Lalu saat dia juga hendak membunuh Dinda, kacamata Dinda ini lepas dan dia mengira bahwa Dinda itu adalah Clara. Clara, kamu Clara. Namun setelah melihat Clara masih terbaring di sana, Radit sadar kembali kalau Dinda bukan Clara. Lalu tiba-tiba Clara bangun dan meminta Radit jangan menyakiti Dinda. Jangan sakiti dia, Radit. Berganti scene, setelah kejadian itu, hantu Clara mendatangi ibunya yang sedang kerja di rumah sakit. Entah apa maksud Clara, dia tega membuat ibunya tertabrak mobil karena berusaha mengejarnya.
Sungguh hantu yang durhaka. Keesokan harinya, Dinda mengira bahwa semuanya telah selesai. Namun, saat dia sedang membaca santuy di perpustakaan, tiba-tiba dia mendapat sebuah buku diary misterius entah milik siapa. Ternyata, setelah dibaca, itu adalah buku diary Clara. Clara menuliskan bahwa dulunya Clara dan Mila adalah sepasang sahabat di SMU Permata Putri itu. Sampai akhirnya Mila jadian dengan Radit. Nah, karena Radit ini buaya empang ya guys ya, Clara juga diembat. Dia menyatakan cintanya ke Clara. Tapi karena Clara ini benar-benar sahabat sejati, ia menolak Radit. Tapi karena Mila ini cemburu buta, dia akhirnya memutuskan tali persahabatan antara dia dan Clara. Bukan hanya itu, karena dendam yang tak berujung, Mila pun akhirnya menghabisi Clara di ruang kelas dengan jangka tajam itu. Radit yang mengetahuinya merasa sangat kecewa dengan Mila. Dia bilang kalau Clara itu menolak cintanya hanya karena persahabatan mereka. Mila akhirnya depresi dan memutuskan untuk gantung diri. Setelah membaca buku diary itu, ruang kelas tiba-tiba kosong. Lalu datanglah hantu Mila yang ingin mencelakai Dinda. Namun tiba-tiba saja Radit datang dan bilang untuk jangan menyakiti Dinda. Hantu Mila pun menuruti apa kata Radit. Akhirnya Dinda sadar kembali. Lalu ketika ditanya oleh Bu Grace, Dinda ini bilang kalau semuanya telah selesai. Kamu kenapa? Sekarang semuanya sudah selesai. Lalu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Radit ditemukan gantung diri. Akhirnya semuanya telah selesai. Terlihat semua murid senang atas kelulusannya. Bahkan Dinda yang selalu kesurupan di kelas pun lulus, entah kapan dia belajarnya. Di scene akhir, ternyata teror bangku kosong sepertinya akan terus berlanjut menjadi 3 bangku kosong. Belum pada pulang, Neng. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mau disuruh duduk di bangku kosong ya guys, takutnya kesurupan. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.